Selamat pagi. Tentu kita masih dalam suasana Paskah. Izinkan saya juga menyampaikan selamat Paskah bagi Bapak, Ibu, Saudara, segenap sidang jemaat. Kembali kita menikmati hari karunia Tuhan, hari baru, Selasa tanggal 6 April 2021. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian sehat sejahtera, selalu dilingkupi dengan sukacita. Juga yang ada di dalam pergumulan, sakit, penyakit, tetap semangat. Tuhan menyayangi dan mengasihi kita. Tuhan tahu apa yang kita alami dan Dia tahu apa yang akan Dia perbuat untuk kita. Kita siapkan segala sesuatunya untuk menjalani kehidupan kita di hari baru Selasa 6 April 2021. Mari sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, Tuhan berkarunia, Tuhan mengasihi kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari. Peneguhan Tuhan tetap kami rasakan, kami diteguhkan, dikuatkan di dalam pergumulan, di dalam perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan, di dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga. Engkau Allah yang baik bagi kami. Kembali karunia Tuhan hari ini oleh kami nikmati. Kami akan beraktivitas. Sebelumnya mari Tuhan menuntun dan memberkati kami untuk firman-Mu yang akan kami baca, kami dengarkan, kami renungkan bersama. Tuhan, bersabdalah, berbicaralah. Ampuni kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari baca firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal 12, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-27, dengan perikop pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Demikian firman-Nya. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub'? Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Amin, firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan tema salah
menilai. Ma'ah timbang salah dalam bahasa Toraja, atau dalam bahasa asing misjudge. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, salah satu tipe orang adalah seseorang adalah terlalu mudah menilai sesuatu menurut kacamatanya sendiri tanpa melihat, mempertimbangkan yang lainnya. Misalnya, berbicara soal tata gereja Toraja. Seorang majelis gereja yang sudah tua di suatu jemaat begitu sangat ngotot tentang salah satu pasal dalam tata gereja Toraja, tanpa dia tahu bahwa sudah terjadi amandemen terhadap beberapa isi. Akibatnya, orang itu bertahan terhadap apa yang ia tahu. Padahal telah terjadi perubahan terhadap pasal tersebut sesuai perkembangan pelayanan gereja. Orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, tetapi pengaruh mereka begitu sangat besar hingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah-olah bermaksud mengolok-olok Yesus. Mungkin masih banyak di antara kita orang Kristen sampai saat ini yang salah menilai hal kebangkitan orang yang telah mati dalam Tuhan. Ataukah mungkin kita dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat tentang hal kebangkitan. Namun yang pasti bahwa Allah kita bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Maksudnya bahwa orang yang hidup di dunia untuk Kristus akan mengalami hidup kekal yang ditujukan bagi Kristus. Itu berarti kita tak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan surga nanti. Ingat, jika kita hidup bersama dengan Kristus di bumi ini, maka kelak kita pun akan hidup bersama dengan Dia di surga sana. Yakinlah bahwa percaya akan kebangkitan Kristus berarti itu sebuah kesukacitaan abadi. Amin, firman Tuhan. Kita bersyukur, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu Engkau sudah perdengarkan bagi kami. Mampukan kami mengaminkannya, melakukannya dalam hidup kami. Fokus pada tujuan hidup kami sebagai orang percaya. Mati dan hidup kami ada di tangan Kristus. Dan bagaimana hidup kami pun Engkaulah yang mengaturnya Tuhan. Dan kami pun berdoa, mampukan kami memahami bahwa Engkau selalu hadir bersama-sama dengan kami, menghendaki bagaimana supaya kami hidup menurut kehendak-Mu. Tak terkecuali ketika kami bimbang dan ragu, tak terkecuali ketika kami dirundung duka, tak terkecuali ketika kami berada di dalam pergumulan. Sebagai manusia begitu sangat banyak hal yang membuat kami bergumul. Penderitaan sakit penyakit pun bisa membuat kami bergumul, bersedih dan berduka. Tetapi kepadamu saat ini kami tetap bermohon, Tuhan kiranya mengasihi dan menyertai saudara-saudara kami segenap umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh. Bapak Pendeta Y.S. Maliku, Ibu Pendeta Oktavina Lago, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak
Bapak Penatua Albertus Toding, Nyonya Rahel Toding, Saudari Muli, kemenakan Bapak Albertus Toding, Bapak Simon Paluin, doa Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Bapak Yesa Lulinggi, Mama Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Mathilda Timisela. Kami juga mendoakan Bapak Yusuf Dengen, Nyonya JS Bangne, Saudari Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara Andri Rappa, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Nyonya Vera Agisti Aditya, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Nyonya Peter Tena, Nyonya Hermin Barang Ruse, dan lain-lain yang tidak kami sebutkan namanya. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup mereka. Tuhanlah yang berkuasa atas sakit penyakit yang dialami. Tuhan berkenan menyembuhkan mereka, menguatkan, menghiburkan duka cita beruntun yang dialami oleh keluarga Bapak Luther Bela. Setelah mertua terkasih, keluarga kembali Engkau panggil secara beruntun, almarhum Bapak Suleman Pasomba dan almarhumah Ibu Dorce Pasomba. Keluarga Bapak Agustinus yang kehilangan orang tua terkasih dan jenazah telah dimakamkan. Keluarga Bapak almarhum Samuel Kambuno, Tuhan Engkau menguatkan, menghiburkan mereka semuanya. Kami percaya hidup kami, hidup segenap jemaat-Mu Tuhan tuntun, pelihara, Tuhan menjaga dan melindungi kami, lebih-lebih dalam masa COVID-19, masa pandemi COVID-19. Tuhan jaga lindungi kami sekalian, dan yang sedang terpapar, Tuhan kuatkan iman percaya kami dan sembuhkan kami. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan berkenan dengan kuasa-Mu, segera kiranya COVID-19 ini hilang dari tengah-tengah dunia ini. Jaga dan lindungi kami di lingkungan dimanapun kami berada. Persekutuan jemaat-Mu kiranya semakin bertumbuh dengan baik. Berdoa buat seluruh anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan pun mengasihi mereka. Kami serahkan aktivitas kami hari ini, agenda-agenda kami sekalian, kiranya boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga memakai pemerintah bangsa dan negara kami untuk dimampukan menjaga dan menciptakan kebijakan-kebijakan yang berdampak baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kasihani kami, lindungi kami, ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita dimampukan untuk mengaminkannya. Selamat beraktivitas, selamat Paskah, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.